Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang bersama Bu Hurin Wardani Fitroti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk pada penjelasan materi, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang akan kita pelajari akan selalu membekas di benak kita dan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Sobat Hebat, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah langkah-langkah menyusun teks pidato. Kemarin sudah Bu Hurin jelaskan mengenai apa itu teks pidato, kemudian strukturnya bagaimana, dan juga ciri kebahasaannya bagaimana. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, baik secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Dan teks pidato tersebut bisa bertema lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya. Nah, dari KD tadi, tujuan pembelajarannya yaitu kita semua mampu menyusun teks pidato dengan baik dan benar. Dan tidak hanya menyusun teks pidato, kita juga bisa berpidato dengan baik di depan umum. Sobat Hebat, pertama kita belajar dulu bagaimana cara memersuasi atau cara meyakinkan audiens kita. Yang pertama melalui etika, yaitu kita menyentuh audiens kita melalui nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Yang kedua, lewat emosi, yakni kita bisa membuat pendengar kita merasa haru atau kita bisa membakar semangat mereka. Dan yang terakhir melalui logika, yakni memberikan efek persetujuan dari pendengar karena argumen atau alasan yang diungkapkan masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Untuk lebih jelasnya, Bu Hurin sajikan contoh cara memersuasi audiens kita. Yang pertama melalui etika, contohnya memperlakukan manusia selayaknya manusia tanpa memedulikan ras kita merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua. Itu kalau melalui etika. Kalau melalui emosi, tidak semua saudara kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan opini mereka hanya karena ras mereka. Padahal kita semua adalah saudara yang disatukan oleh Sang Merah Putih. Dan yang terakhir lewat logika. Bangsa kita sudah merdeka sejak 75 tahun yang lalu. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk merdeka dari segala jenis represi atau penindasan, termasuk rasisme. Selanjutnya, kita belajar mengenai langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Yang pertama, kita tentukan dulu temanya. Yang kedua, tujuan pidatonya. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato. Dan kalau kita sudah memiliki kerangka pidato, kita kembangkan kerangka tersebut menjadi teks pidato yang utuh. Dan jangan lupa menyunting teks pidato, karena siapa tahu setelah kita membuat teks pidato ternyata masih ada kesalahan, entah itu salah makna atau salah kalimat. Sobat Hebat, selanjutnya Bu Hurin akan memaparkan contoh langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Yang pertama tadi menentukan tema. Bu Hurin memilih tema memerdekakan diri dari rasisme. Yang kedua, tujuan pidato, mengajak pendengar untuk menghilangkan rasisme dan merangkul semua warga negara tanpa terkecuali.
Langkah selanjutnya yakni menyusun kerangka pidato. Di sini Bu Hurin membuat secara garis besar pokok-pokok yang akan Bu Hurin sampaikan dalam pidato Bu Hurin, yakni hakikat kemerdekaan, kemudian rasisme di Indonesia, contoh konkret rasisme, dan yang terakhir alasan rasisme harus dilawan. Nah, langkah selanjutnya yakni mengembangkan kerangka pidato. Ini adalah teks yang dikembangkan dari kerangka tadi. Setelah teks ini jadi, tentu kalian harus menyunting teks tersebut. Siapa tahu ada salah kata atau salah makna dan sebagainya. Nah, ini pidatonya Bu Hurin menempatkan diri sebagai siswi Matsah Surba. Kenapa? Karena Bu Hurin yakin kalian semua pasti punya skill atau punya kompetensi untuk membuat sebuah pidato yang menggugah audiensnya. Baik Sobat Hebat, Bu Hurin akan mencontohkan berpidato di depan umum. Ini posisinya Bu Hurin sebagai Alisa yang menulis teks ini, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semua, saya Alisa, berusia 14 tahun dan merupakan siswi Matsah Surba yang berusaha menggugah hati hadirin sekalian untuk menciptakan kehidupan yang nyaman dan damai untuk kita semua dan anak cucu kita kelak. Sejak 75 tahun yang lalu, Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Dalam KBBI, merdeka berarti bebas, lepas dari tuntutan dan berdiri sendiri. Dari hal tersebut bisa kita pahami bahwa merdeka adalah lepas dari segala bentuk penindasan, baik penindasan secara fisik maupun non-fisik. Namun, dalam realitanya, apa benar seluruh warga Indonesia sudah terbebas dari penjajahan? Penindasan masih sering kita temui di sekeliling kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat tinggal, bahkan di lingkungan sekolah. Salah satu bentuk penindasan yang akan saya bahas hari ini adalah rasisme. Rasisme muncul karena anggapan bahwa salah satu ras atau ras tertentu lebih unggul daripada ras lain. Secara tidak sadar, kita juga pernah bertindak rasisme. Mungkin kita pernah memanggil teman kita si hitam, atau keturunan Cina, atau yang lain. Nah, sebagian besar dari kita masih hidup dengan prasangka bahwa orang Papua adalah orang yang terbelakang, yang temperamental, dan tidak ramah. Saya yakin itu tidak benar. Mengapa? Karena saya sendiri punya teman dari Papua dan dia adalah orang yang sangat ramah dan juga cerdas. Selain itu, beberapa waktu lalu saya juga membaca berita mengenai tindak kekerasan yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Hal itu dipicu karena prasangka pelecehan terhadap bendera merah putih, dan saya juga menyayangkan beberapa media cenderung memojokkan mahasiswa Papua. Saya yakin kekerasan tersebut dipicu karena kurangnya komunikasi antara warga setempat dan mahasiswa Papua. Apabila dugaan pelecehan bendera tersebut diusut dengan benar dan sesuai dengan prosedur hukum, saya yakin tidak akan ada kekerasan di antara kita. Hadirin semua, anggapan bahwa orang Papua adalah orang yang kotor, jorok, orang yang terbelakang, tidak ramah, semuanya harus kita tinggalkan di belakang kita. Kita semua sudah merdeka. Sebagai manusia yang adil dan beradab, sudah sewajibnya kita memperlakukan manusia selayaknya manusia. Suara mereka harus kita dengarkan. Suara kita sama pentingnya karena kita sama-sama rakyat Indonesia. Apabila kita masih saja memelihara rasisme di negeri ini, berarti kita merebut kemerdekaan mereka. Kita meninggalkan mereka dalam belenggu penindasan.
Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama saling menjaga persatuan dan menghormati satu sama lain tanpa memandang ras kita. Kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita boleh berbeda ras, tapi kita tetap satu dalam naungan Indonesia. Kita semua adalah saudara yang disatukan di bawah bendera merah putih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat hebat, kurang lebih seperti itu contoh berpidato di depan umum. Bu Hurin yakin kalian semua memiliki kemampuan dan bakat untuk menggugah hati masyarakat dan mengajak mereka pada kebaikan. Dan yang terakhir, yakni aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Yang pertama, yaitu sikap badan. Diusahakan harus tegap. Kemudian suaranya menjangkau seluruh audiens dan terdengar jelas. Artikulasinya juga jelas. Dan yang terakhir, kewajaran sikap meliputi gestur tangan. Sobat hebat Matsa Surba, terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap bahagia, semangat, dan produktif aman COVID. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.